Wonderful Spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Saya Ria Estima. Saya Siska Gita Purnama. Dan saya Sinta Dita Ayuningsi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi ini. Nah, pada umumnya bagian tumbuhan dibagi menjadi 6. Yang pertama, akar. Yang kedua, Batang, yang ketiga, daun, yang keempat, Biji, yang kelima, buah, dan yang 6. yang paling cantik sendiri bunga. materi pertama akar akan disampaikan oleh Ria. Materi kedua tentang batang akan disampaikan oleh Sinta. Materi ketiga tentang daun dijelaskan oleh Siska. Materi keempat bunga akan dijelaskan oleh Ria lagi. Materi kelima yaitu buah dijelaskan oleh Siska. Dan materi yang terakhir yaitu materi keenam tentang biji akan disampaikan oleh Sinta. Oke guys, Selamat menyaksikan. Selamat belajar. Yaitu akar. Ini contohnya akar. Yang ini ya. Nah, akar merupakan bagian tanaman yang terdapat di dalam tanah. Pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu dikotil dan monokotil, akarnya sudah merupakan akar sejati. Sedangkan untuk tumbuhan tingkat rendah, misalnya lumut, akar memiliki struktur yang amat kuat. Nah, fungsi dari akar sendiri yang pertama yaitu menyerap air dan zat hara atau mineral, yang kedua menunjang berdirinya tumbuhan, yang ketiga sebagai alat pernafasan, dan yang terakhir yaitu sebagai penyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian akar terdiri dari ujung akar, rambut akar, cabang akar, batang akar, dan pangkal akar. Jenis akar dibagi menjadi 2, akar serabut yaitu berkeping 1, contohnya akar kelapa. Yang kedua, akar tunggang yaitu tumbuhan yang berkeping 2, contohnya akar pohon mangga. Berdasarkan fungsinya, akar dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu akar gantung, contohnya pohon beringin. Yang kedua akar nafas, contohnya pohon bakau. Yang ketiga akar pelekat, contohnya daun sirih. Dan yang keempat akar tunjang, contohnya pohon pandan. Bagian yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Fungsi dari batang yang pertama yaitu sebagai penopang, yakni agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pengangkut, yakni sebagai pengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai penyimpan cadangan makanan. Untuk beberapa tumbuhan, batang mempunyai fungsi yaitu sebagai alat penyimpan cadangan makanan, contohnya sagu. Kemudian yang keempat yaitu sebagai perkembangbiakan. Batang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya stek batang. Bagian-bagian batang dibagi menjadi 2. Yang pertama batang dikotil yaitu epidermis, floem, cambium, xilem, dan empulur. Yang kedua batang monokotil yaitu xilem, floem, dan epidermis. Jenis-jenis batang ada 3. Yang pertama, batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya batang tanaman bayam. Yang kedua, batang berkayu, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, contohnya pohon mangga. Yang ketiga, batang rumput,
yaitu batang tumbuhan yang berruas-ruas dan berongga. Contohnya, padi. Materi yang ketiga yaitu tentang daun. Daun adalah tumbuhan yang tumbuh pada ranting yang umumnya berbentuk pipi dan berwarna hijau. Berwarna hijau karena mengandung klorofil. Beberapa tumbuhan tidak berwarna hijau, yaitu daun, bunga, ekor bajing, dan kurit. Fungsi daun sendiri yaitu yang pertama, sebagai tempat keluar masuknya gas karbon dioksida dan oksigen, yaitu bagian daun stomata. Yang kedua, sebagai tempat melakukan fotosintesis, yaitu pengolahan makanan dari karbon dioksida dan air menjadi zat tepung melalui energi cahaya. Yang ketiga, untuk mengatur proses transpirasi atau penguapan apabila tubuh tumbuhan kekurangan atau kelebihan air. Yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Contohnya tumbuhan cocor bebek yang dapat membentuk tunas liar, yaitu tunas yang tumbuh di daun. Struktur daun dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur luar daun, yaitu tangkai, pelepah, tulang, dan helai. Yang kedua, struktur dalam daun, yaitu epidermis atas, jaringan palisade, jaringan spon, epidermis bawah, sel penjaga, dan stomata. Jenis daun menurut tulang daunnya. Yang pertama, bertulang menyirip, bentuknya seperti susunan sirip ikan. Contohnya, daun mangga. Yang kedua, bertulang menjari, bentuknya seperti jari-jari tangan. Contohnya, daun singkong. Yang ketiga, bertulang melengkung, bentuknya berupa garis-garis melengkung. Contohnya, daun sirih. Yang keempat, bertulang sejajar, bentuknya berupa garis-garis sejajar. Contohnya, daun padi. Jenis daun menurut jumlah helainya. Yang pertama, daun tunggal. Bila pada sebatang tangkai daun hanya terdapat satu helai daun, misalnya daun pepaya. Yang kedua, daun majemuk. Bila pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun, misalnya daun belimbing. Yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara kawin atau alat reproduksi pada tumbuhan. Fungsi bunga yaitu alat perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif yaitu alat perkembangan yang didahului oleh pembuahan. Dan yang kelima adalah buah. Buah merupakan organ tumbuhan yang terbentuk setelah bunga mengalami penyerbukan. Nah, fungsi buah sendiri di sini yaitu yang pertama, melindungi bakal tumbuhan baru. Yang kedua, membentuk dalam penyebaran biji-biji. Yang terakhir, yang keenam yaitu biji. Biji merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bakal biji dan akan berkembang menjadi individu baru. Jadi biji berfungsi untuk pembentukan individu baru. Struktur bunga terdiri dari serbuk sari, tangkai benang sari, kepala putik, leher putik, ovarium, dan daun bunga atau mahkota bunga. Bagian bunga dibedakan menjadi 4. Yang pertama, bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contohnya bunga sepatu. Yang kedua, yaitu bunga tak lengkap. Bunga yang tidak memiliki salah satu bagian kelopak bunga, mahkota bunga, putik, atau benang sari. Contohnya bunga Kamboja. Yang ketiga, yaitu bunga sempurna. Bunga yang memiliki benang sari dan putik. Contohnya bunga mawar. Yang terakhir, bunga tak sempurna. Bunga yang memiliki putik atau benang sari saja. Contohnya bunga salak. Struktur buah terdiri dari daging buah, tangkai buah, biji, dan kulit. Jenis buah menurut jumlah bakal buahnya terdiri dari yang pertama, buah tunggal. Buah tunggal adalah buah yang dibentuk oleh satu bakal buah, contohnya buah pepaya. Yang kedua, buah ganda adalah buah yang dibentuk oleh beberapa bakal buah dari satu bunga, yaitu buah murbei. Yang ketiga, buah majemuk. Buah majemuk adalah buah yang dibentuk oleh beberapa bakal buah dari beberapa bakal buah, misalnya buah nanas.
Bagian-bagian biji terdiri dari pusar biji, tali pusar, inti biji, dan kulit biji. Jenis-jenis biji dibagi menjadi dua. Yang pertama, biji dikotil, yaitu biji berkeping dua. Contohnya, biji buah alpukat. Yang kedua, biji monokotil, yaitu biji berkeping satu. Contohnya, biji kedelai. Nah, pada hari ini kesimpulannya yaitu Pada dasarnya, bagian tumbuhan dibagi menjadi 6. Nah, setiap bagian tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, nilai moral yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kali ini, Tuhan menciptakan setiap makhluk hidup dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki struktur yang lengkap. Nah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak fokus neng raine sapa iki? Aku. Wes. Gak wes ben ngeblur wes aku ra iku. Wes. Iki gerak-gerak tok Kok cepetan ya? Nah, pada umumnya tumbuhan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, akar. Yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Yang kelima, biji. Dan yang keenam, Materi pertama tentang Oke guys, selamat menyaksikan. selamat belajar. Meneng oke guys sih. Meneng oke guys. Siap enggak yo? Siap. Hei kertasku. Kertasku.